Selamat malam teman-teman semuanya. Halo. Halo, Mbak. Halo Mbak Niam. Oke, ini kita mulai kayak semenit lagi sambil nunggu teman-teman. Yuk gabung ke Instagram Live kita di Krealogi. Hmm, kabar baik ya Mbak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, ya mungkin kita mulai dulu aja Mbak sambil jalan nanti ya ada yang mulai gabung-gabung gitu. eh kita langsung ya. Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga tetap sehat, semangat, senang dimanapun teman-teman sekarang berada. Senang banget malam ini kita datang lagi di Instagram Live bersama Krealogi. Di sini saya, Arina Baroroh, sebagai bagian dari tim Community Development Duanyam. Senang banget bisa dimintain tolong untuk bisa menjadi moderator untuk ngobrol kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman Duanyam. Nah, di Duanyam sendiri kita sebagai perusahaan sosial udah 5 tahun terakhir lah kita sudah banyak mendampingi pengrajin-pengrajin perempuan yang ada di desa-desa di NTT, di Papua, untuk membawa produk kerajinan mereka ke pasar, pertama lewat lokal, terus habis itu nasional, digital, dan sekarang internasional. Nah, selama 5 tahun kita mendampingi itu, ternyata banyak nih UMKM yang menghubungi kita. Bisa nggak nih doanya sharing dong pengalaman, berbagi tentang kiat-kiatnya supaya UMKM yang lain pun bisa tumbuh lebih lanjut. Maaf. Nah, oleh karena itu doanya menciptakan Krealogi, yaitu platform digital untuk supply chain yang mempercepat pertumbuhan UMKM, sebuah ekosistem yang didasari pengalaman Duanyam yang selama ini sudah menjalankan bisnis kria di Indonesia. Nah, kami dari Krealogi menawarkan solusi secara menyeluruh holistik gitu. Bagaimana kami bisa menjadi wadah untuk komunitas bisa berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, terus juga ada pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM, serta bagaimana kita punya aplikasi ramah guna gitu untuk membantu pencatatan operasional dan membuat perencanaan strateginya. Nah, malam ini narasumber kita spesial dibanding mungkin sebelum-sebelumnya, karena narasumber kita ini adalah salah satu anggota dari komunitas Krealogi. yeay. Ya, ini perdana nih, gitu. Yaitu dari Robris. Nah, Robris itu apa? Sepak terjangnya apa? Nah, ini yang bakalan kita gali-gali lebih dalam, teman-teman, di Instagram Live malam ini. Nah, buat teman-teman semua, nanti yang pengen bertanya, kami persilahkan bisa tulis di kolom komentar. Eh, Monggo, terbuka pertanyaan apapun terkait Robris nantinya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita sapa lagi Mbak Niam. Halo Mbak Niam. Halo, Mbak. Halo, Mbak Ana. Iya, tadi udah saling sapa, tapi ya udah sapa lagi kali ya, karena teman-teman baru gabung juga. Kabar baik ya Mbak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih Hmm, sehat. Alhamdulillah. Ini sekarang lagi di mana Mbak? Di Surabaya. Aku domisili Surabaya sekarang. Oh, ada di Jawa Timur, Surabaya. Oke. Anak Malam, Surabaya. ya, Arek Surabaya ternyata ya. Ya, malam ini topik kita adalah suka duka perjalanan bisnis Robris nih, Mbak Niam. Eh, Sebelum kita banyak tanya macam-macam gitu,
Mungkin Iya. kami minta Mbak Niam bisa memperkenalkan diri dulu sama kasih gambaran awal Robris itu apa. Silakan. Ya. Selamat malam semuanya teman-teman yang udah join. Makasih juga sama Krealogi dan Duanyam atas kesempatannya bisa live bareng malam ini. Duanyam itu idola banget lah, brand idola aku dari dulu gitu. Jadi memperkenalkan sedikit dulu Robris itu apa. Jadi kalau kita bilang kita itu ekopreneur, ekopreneur yang fokus mengolah sampah plastik jadi produk yang bernilai gitu. Ada home decor, furniture dan uh, banyak lainnya gitu. Hmm, Singkatnya seperti itu. oke. Mbak, belum kenalan nih, Mbak Niam nih siapa gitu. Oh iya. Kalau saya sendiri nih sebagai founder dari Robris, saya asli Jember, cuman sekarang domisili di Surabaya gitu. Backgroundnya sebelumnya desain produk gitu. Wow, oke. Eh, Robris tadi, ekopreneur mengolah sampah plastik menjadi hal yang menarik seperti home decor gitu ya. Ini didirikan tahun berapa gitu sih, Mbak? Udah berapa lama? Kita mulai di 2018. Start di 2018 nih, Robris. Oh, 2018 tuh Sebenarnya mulai dari eksperimen udah dari 2015 oh, eksperimen, tapi kita mm, start bisnis di 2018. ada waktu 3 tahun menggodok eksperimennya begitu ya, Mbak? Itu nggak menggodok eksperimen, saya emang sempat berhenti gitu. Oh, wow, menarik, menarik, menarik. Terus akhirnya kayak mau menggeluti kembali itu gimana tuh ceritanya? Eh, Waktu masih kuliah di 2015 itu kan ya dari kegelisahan sendiri ya sebagai konsumen plastik sekali pakai, terus lihat juga kayak eh, apa lingkungan terdekat terdampak kebiasaan ya, mungkin kebiasaan lama, kebiasaan orang tua. Kalau di desa kan dulu makan nih apa-apa dibungkus daun pisang nggak, jadi habis makan dibuang gitu aja udah beres gitu kan. Nah tapi semakin kesini kebiasaannya tuh nggak hilang, tapi packagingnya ini udah berubah gitu. Packagingnya Hmm, tuh bukan lagi packaging daun tapi packaging plastik kayak gitu. Terus ya akhirnya eksperimen waktu masih kuliah itu bisa nggak sih jadi sesuatu yang baru si plastik-plastik ini supaya nggak merusak lingkungan gitu aja atau dibuang gitu aja numpuk di TPA gitu kan gitu. Cuman sebatas eksperimen, baru setelah lulus mikir dilanjutin deh gitu. oke. Wah, ini menarik banget ya. Jadi cukup panjang eksperimen, terus ada berhentinya sedikit, brainstorming dulu mungkin kali ya. Terus habis itu beneran kita jalanin usahanya di 2018 gitu. Oke. Iya. Eh, Mbak untuk usaha ini tuh kayak Mbak kerjasama dengan komunitas tertentu atau kayak punya karyawan in-house yang mengerjakan semuanya begitu? Hmm. Oh iya, kita kerjasama dengan bank sampah di Surabaya untuk source plastiknya, sama plastiknya gitu. Dengan bank sampah, dan kalau kadang tuh misal kita butuh kapasitas yang besar, kita ambil di pengepul, pemulung pengepul kayak gitu. Nah, kalau produksinya kita full kerjakan dengan karyawan sih gitu. Oke. Wah, ini menarik. Jadi mendampingi komunitas bank sampah yang ada di Surabaya, gitu ya. Iya. Udah ada berapa Mbak komunitas yang didampingi? Termasuk tadi disebutkan juga pengepul. Ini berbeda ya sama yang disebut bank sampah tadi ya? Iya, jadi kalau bank sampah mungkin berapa ya jumlahnya, mungkin banyak sebenarnya, tapi ada juga yang bank sampah induknya kayak gitu. Nah, kalau bank sampah kecil-kecil ya mungkin 5 lebih kali ya, 5 bank sampah lebih gitu.
Nah, kalau Hmm. bank sampah itu kan sebenarnya sistemnya ibu-ibu nih, ibu-ibu di rumah itu udah milah sampah dari rumah kayak gitu. Makanya kita sebenarnya lebih senang sih kerja sama bank sampah gitu dibanding sama pengepul gitu. Cuman kalau misal kita butuh kapasitas yang besar, kalau bank sampah itu kan karena sistemnya apa ya, gerakan kan, movement, ngajakin tetangga gitu untuk start milah sampah dari rumah. Jadi biasanya nggak terlalu banyak kapasitasnya. Ketika kita butuh kapasitas yang besar, kita biasanya ambil di pengepul gitu. Oke. Pengepul ini berarti yang biasa juga mereka kerjasama dengan bank sampah ya, Mbak, sebenarnya ya? Kalau pengepul itu sistemnya dia udah kayak tangan ketiga gitu. Jadi dari pemulung, terus nanti dari pemulung itu di dipilah, terus diproses lagi ke pengepulnya gitu. Jadi udah tangan ketiga istilahnya. Gitu sih. Oke, oke. Kalau kita beli pun harganya beda gitu. Justru kita lebih meninggikan harga yang di bank sampah, tapi harga yang dari pengepul kita ambil harga pasar sih. Gitu. Wah, menarik, menarik, menarik. Eh, wah, kalau boleh diceritakan, kenapa pakai strategi ini, ya? Meninggikan harga di bank sampah. Ini pendekatannya Iya, memang seperti itu jadi atau? iya, sebenarnya lebih suka sih karena kalau bank sampah itu kan ya selain gimana ya, selain ada apa ya, ada ajakan lah untuk bisa masyarakat tuh mulai milah sampah dari rumah itu bagus banget kan kayak gitu. Terus juga biasanya kebanyakan tuh ibu-ibu yang saya mereka ada tambahan uang jajan lah untuk anaknya gitu. Selain itu Hmm, juga kita lebih suka karena mereka udah dipilah dari rumah. Jadi hasil yang kita terima itu sampahnya lebih bersih karena nggak kecampur sama sampah organik. Kalau misal dari pengepul itu kan udah dari pemulung ya, ngambil dari sampah yang udah kecampur nih gitu. Jadi itu lebih sulit nanti prosesnya di kita untuk mengolah jadi produknya. Lebih panjang lah prosesnya kayak gitu. Jadi kita ke ke bank sampah itu ya pengen biar ibu-ibunya tuh semakin semangat gitu. Karena apalagi pandemi gini banyak pabrik yang tutup, terus akhirnya semangat-semangat ibu-ibunya tuh juga turun karena harga sampahnya turun drastis gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa beli lebih, ya ngasih semangat lah ke ibu-ibunya biar ngajak lebih banyak orang gitu. wow, menarik. Ya mungkin kalau kami punya bank sampah udah pengen daftar aja nih, Mbak Niam. Menarik, menarik. Nah, sekarang kan sudah mendampingi sekitar 5 lebih lah ya bank sampah yang kecil di Surabaya, gitu. Iya. Sebenarnya Mbak tuh punya kriteria khusus nggak memilih vendor-vendor itu gitu? Oh, harus kapasitasnya sekian, atau ada syarat lain gitu supaya bisa gabung dengan Mbak Niam? Kalau syarat seperti itu enggak sih, karena kan gimana ya, itu kan ngajak orang kayak ngajak satu RT aja itu udah susah banget. Biasanya kadang bank sampah itu butuh waktu bahkan setahun sampai 5 tahun untuk bisa benar-benar jalan terus gitu, nggak hilang gitu. Itu Hmm. udah sulit kan kayak gitu. Jadi kita nggak ada kriteria sih. Jadi sedapatnya berapa itu kita ambil. Tapi kita minta lebih bersih, misalnya jangan sampai kecampur sama sampah organik dan dipilah warna gitu. Biasanya pilah pilah jenis jenis plastiknya sama pilah warnanya. Gitu aja sih. Kalau Oke. kriteria harus kapasitas berapa nggak ada. Hmm, terbuka untuk siapapun asal tadi ya beberapa arahannya bisa diikutin gitu ya, Mbak Niam ya. Iya. Wah, mantap ya. Oke. Nah, Mbak, penasaran nih, em, waktu awal-awal pendekatan ke pasar gitu, ke target pembeli gitu tuh ada cerita menarik gitu nggak yang bisa di-share? Itu susah juga sih sebenarnya, kayak ya banyak perjalanan lah yang dialami. Jadi kan produknya itu termasuk produk Robris, termasuk produk baru, produk yang unik gitu kan. Jadi emang apa namanya,
memperkenalkan ke market itu juga agak sulit gitu. Awal-awal juga kita kan masih riset ya, masih cari nih pasarnya di mana. Sedangkan kita kan juga base-nya Surabaya. Jadi pertama kali pameran juga di Surabaya. Ternyata emang agak nggak masuk nih sama pasar Surabaya. Sempat juga pameran di event, salah satu event di Surabaya, terus ibu-ibunya tertarik nih, ada ibu-ibu datang tertarik gitu, tapi tanggapannya langsung gini, oh dingklek larang gitu. Dingklek larang itu bahasa Indonesianya tuh kursi mahal gitu, karena kan di dingin sama kursi plastik di warung-warung tuh ya. Kayak gitu, jadi ya, oh nggak cocok nih. Terus tapi kita ikutin terus, ikut pameran sana sini gitu, cari, karena waktu itu juga masih cari yang gratisan ya, jadi kayak ikut program pemerintah, dari Backcraft, dari komunitas, semua kita ikutin gitu, sampai akhirnya ya kita tahu sendiri gitu, mana nih pasar kita, mana yang kira-kira emang tertarik sama produk kita dan bisa menerima value yang kita kasih ke produknya, kayak gitu. Itu sih Oke. baru tahu kayak, oh ternyata market kita nih kebanyakan justru di Jakarta, Bali, dan di luar Indonesia justru. Gitu. Wow, bahkan sudah ekspor ya. Iya, Di usia 2 tahun usaha, sudah ekspor kemana nih Mbak Niam? macam-macam sih, kebanyakan Eropa, Amerika. Wow. Pertama dulu tuh ke Australia, Australia terus Singapura, kayak gitu. Malaysia juga pernah. Oh wow, wah ini keren banget sih. 2 tahun usahanya, tapi udah Australia, Eropa, Amerika semuanya nih. Wow, oke. Kalau bisa di-share kayak gimana sih Mbak waktu itu menawarkan, terutama yang pasar ekspor ya? Hmm. Gimana tuh? Menawarkan ke marketnya ya. Betul. Hmm. Waktu itu eh, join komunitas sih. Pertama kali itu ada komunitas namanya Precious Plastic gitu. Dari awal sebenarnya Precious Plastic itu udah dari 2016 lah. Jadi startnya sama nih, cuman saya sempat berhenti gitu. Terus ngikutin terus dari awal, terus saya termasuk aktif juga di forum community gitu, sharing sama teman-teman, dan itu kan komunitasnya secara global gitu kan, terus kita bisa create produk di saat teman-teman komunitas tuh belum banyak yang create produk, dan produknya tuh bisa kayak eye-catching banget gitu, akhirnya dapat highlight kan dari apa, teman-teman komunitas lain itu secara global gitu kan, akhirnya adalah konsumen yang datang dari situ gitu, dan Oh, itu juga dari Instagram juga sih. wah, wah, keren betul nih. Mantap nih Mbak. eh nah, kalau bisa ada contoh produk Krobris yang mungkin bisa ditampilkan gitu nggak sih? Kita lihat gitu Mbak sekarang. Ini ada sih, ini Oh, pas iya kan wow. kayak patternnya, eh mungkin Kayak pernah bukan lihat juga di plastik. iya. Kalau Wow. misal orang lihat nih pertama, justru kita nggak, ketika kayak pameran atau marketing tuh kita nggak yang bener-bener langsung jelasin nih ini dari sampah plastik, prosesnya dicacah, dilebur, gitu-gitu, itu enggak, justru kita kayak biarin nih kita jelasin, ini produknya furniture, home decor, kayak gitu-gitu. Nah pertama kali lihat tuh mereka pasti yang ini marmer ya gitu, ini dari apa gitu, terus begitu kita jelasin ini dari sampah plastik bu, wah, oh iya gitu. Nah itu kayak jadi nilai plusnya justru di situ gitu, jadi orang justru kebanyakan tertarik di produknya, baru nilai plusnya itu karena kita dari limbah plastik gitu. Ya itu kalau sekilas ngelihat itu kayak nggak kelihatan sama sekali kalau itu dari limbah gitu sih, Mbak. Ya, Mm-mm. ini nilai plusnya Robris gitu ya, menawarkan produk daur ulang sebenarnya, tapi nggak kelihatan bentuk aslinya gitu ya. Dari awal. Mm-mm. Iya Oke. gitu sih. Oke. Ini ada Eh, beberapa pertanyaan nih, mbak, kayaknya oh, kenapa? ada beberapa pertanyaan dari teman-teman.
Oh ya, baik. Kita mau masuk dulu. Satu dulu coba kali ya. Teman-teman yang lain, kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Bisa menuliskan di kolom komentar. Sebentar. Ini kayaknya tadi ada yang nanyain tentang bahan baku. Oke, kita coba ngobrolin ke produksinya. Malam Kak, mau tanya nih dari Kak Ana NF. Robris ada kendala mengontrol bahan baku kah? Ya, silakan. Iya, awal-awal itu iya mungkin di awal-awal jadi sempat dulu itu emang masih belum banyak jaringan bank sampah yang kita apa ya kita gandeng istilahnya. Terus kita juga waktu itu tertarik banget hasil olahan dari sampah kresek gitu karena patternnya tuh bisa bagus banget menurut kita ya bagus banget gitu. Tapi terus kita coba nih ambil dari pemulung pengepul gitu. Itu kan biasanya kalau di pengepul tuh sampah itu balok besar terus dipres gitu kan. Begitu kita buka itu muntah-muntah. Parah kita muntah-muntah semua karena kecampur sama organik ya. Apalagi kresek kita Hmm, kebiasaan justru sama organik dibungkus sama kresek ya kan. betul. Itu banyak banget belatung. Hewan kecil-kecil tuh keluar semua gitu langsung muntah-muntah kan ya ampun parah terus akhirnya nggak deh gitu terus ya untuk sekarang kita kalau supaya bahan bakunya tetap misal kualitas dan quantity itu saya join juga ke komunitas pengepul se-Jawa Timur. Jadi nggak cuma Surabaya aja, Hmm. se-Jawa Timur gitu. Jadi kadang supply ada dari Lamongan, dari Gresik, dari Hmm. Krian, Mojokerto kayak gitu. Itu sih supaya Hmm. bisa dapat nih benar-benar yang kualitasnya sesuai. Mungkin melanjutkan pertanyaannya Mbak Anna ini, ada nggak sih kayak mungkin sistem kontrol, misalkan ada meeting mingguan atau cek bulanan gitu dengan vendor-vendor penyedia bahan baku gitu, Mbak, untuk memastikan prosesnya tetap jalan oke dan kualitas yang disampaikan juga tetap baik gitu. Hmm. Kalau sampai meeting gitu mungkin enggak sih. Hmm. Lebih ke gosip kali ya kalau sama ibu-ibu bank sampah. Jadi setiap ambil supply gitu ya cerita-cerita aja sih, cerita-cerita gimana nih Bu, apa selama pandemi kayak gimana. Terus habis itu udah semakin aktif apa enggak nih, kendalanya apa, kayak gitu-gitu sih. Terus Hmm. ya kalau sama pengepul ya pasti tetap aktif terus di komunitas nih kayak uh, adanya tuh sekarang apa bahan yang lagi banyak tuh apa terus karena sampah plastik sendiri itu ternyata baru tahu nih setelah terjun ke bisnis persampahan ya baru tahu Hmm. kalau ternyata sampah plastik itu komoditi gitu harganya itu naik Oh. turun fluktuatif kayak gitu jadi Hmm. sering update di komunitas sih kayak gitu masalah harga kayak gitu dan Hmm. ketersediaan. Oke, saya tertarik dengan gosip-gosip tadi. Sebenarnya mungkin kayak ngobrol-ngobrol lucu, tapi sebenarnya secara nggak langsung kita ajak ibu-ibu untuk tetap bisa fokus dengan pengadaannya. Kita juga tetap bisa cek, tapi dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Jadi ibu-ibunya tetap ngerasa semangat gitu ya. Duh, Iya. menarik, menarik. Oke, selanjutnya ini mau nanya tentang catatan administrasi nih, Mbak Niam. Hmm. Kalau di Robris gimana di pencatatannya? Kalau kita kebetulan partner aku itu dia backgroundnya financial management. Jadi Hmm. ya dia udah tahu lah basicnya gitu ya. Cuman kita kan untuk karena timnya masih kecil, jadi untuk mempermudah kita pakai beberapa aplikasi. Ya banyak coba sana sini sih untuk aplikasi karena apa ya masih belum nemu nih yang benar-benar benar-benar oke nih untuk aplikasi administrasi buat milenial ya terutama kalau misal software untuk apa akuntansi gitu kan sebenarnya banyak cuman kan gimana nih ya biar lebih mobile gitu kan Hmm. aplikasi jadi gabungin beberapa aplikasi sih
gitu. Oke. Ngomong-ngomong, timnya ada berapa sih sekarang Mbak Niam nih? Udah 2 tahun jalan nih. Masih kecil sekali timnya untuk mengurus manajemen tuh ada 3 dan karyawan ada 3, udah 6 orang doang. Wow, wah gila sih 6 orang tapi bisa dari yang ngehandle pasar Jakarta, Bali, ekspor. Wah, mantap, mantap, mantap. Kayaknya dari tadi saya nggak stop berhenti mantep gitu ya. Duh maaf teman-teman semuanya. Karena terinspirasi juga sih keren banget nih Mbak Diam dan teman-teman gitu. 2 tahun tapi prestasinya udah sangat banyak gitu. Nah, Wah, mungkin di sini sih. ada teman-teman yang penasaran sih, Mbak bisa diceritain sedikit nggak gimana proses dari Mbak ngambil sampahnya, terus diproduksi hingga siap untuk disampaikan ke klien. Hmm. Jadi dari pertama kan dari bank sampah atau pengepul nih, kita minta bahan, terus bahannya nih butuhnya apa gitu kan, dari jenis plastiknya, warnanya kayak gitu. Terus habis itu nanti sampai ke workshop kita, workshop Probris. Kalau misal dari bank sampah biasanya kan masih utuh nih, bentuk sampahnya itu masih utuh. Nah itu nanti kita cacah nih pakai mesin cacah. Kalau misal dari pengepul biasanya udah bentuk cacahan. Nah, habis itu dari situ kita cuci. Kita cuci kalau misal yang dari bank sampah ya, karena kan masih belum dicuci. Walaupun udah agak bersih, tapi kan dia perlu dicuci. Nah, dicuci, habis itu kita jemur. Nah, habis itu baru nih masuk ke cetakan molding yang kita mau bikin nih produk A misalkan. Nah, kita pakai molding A, dimasukkan sesuai komposisi tadi mau patternnya seperti apa, terus di melt di oven, habis itu di press, di finishing. Jadi gitu, terus didistribusikan. Ini kayak kalau diceritakan singkat banget, padahal butuh berapa hari nih minimal nih Mbak? Padahal nggak semudah itu sebenarnya juga emang. Oke, kayak Butuh ketelatenan sih sebenarnya untuk bisa menghasilkan produk Robris itu. hmm, kayak misalkan nih pengadaan bahan bakunya sendiri rata-rata berapa hari nih Mbak? Dari mulai pesan sampai datang. Biasanya nih misal untuk bulan depan. Nah, aku nih udah sounding nih ke komunitas atau ke kalau ibu-ibu bank sampah kan dia seadanya ya, seadanya kekumpul berapa kita ambil gitu. Tapi kalau misal untuk memenuhi kuantiti itu ke komunitas pengepul tadi. Nah, itu udah sounding dari sekarang nih. Aku kira-kira bulan depan nih butuhnya apa. Terus jadi kan mereka ada waktu nih untuk menyediakan apa pasokannya gitu. Berarti Jadi kurang mungkin kurang lebih lebih paling cepat 2 minggu sih. 2 minggu gitu ya. Wah, terus tadi sampai workshop dicacah, cuci, jemur, cetakan, press. Aduh, panjang banget ya. Nah, itu Iya. berapa lama tuh kira-kira prosesnya? Kalau lamanya tuh tergantung besar kecil produknya sih. Semakin Hmm. besar ya pasti semakin lama, semakin kompleks juga semakin lama. Sama kayak kayu sih sebenarnya, sama kayak kerja kayu. Kalau kayu kan tapi bahannya nih udah siap nih, kayunya udah siap. Nah, kalau ini kita dari bikin bahannya sampai jadi produknya gitu. Jadi lebih Hmm. lama. Oke, oke. Oke, menarik. Nah, setelah tadi sudah finishing, terus pendistribusian ke kliennya biasanya pakai apa nih caranya? Pakai lewat marketplace juga, Hmm. marketplace terus distribusi logistik biasa ya, pengiriman seperti biasa. Cuman kita kalau misal agak banyak, kita lebih sering pakai kargo sih, karena kan lumayan besar-besar produknya gitu. Terus kalau yang keluar kita pakai forwarder, lewat forwarder gitu. Oke. Forwarder itu kayak agensi pengiriman ke luar negeri yang pakai kapal itu, kontainer kayak gitu. Oke. Kalau marketplace ini sudah di beberapa tempat ya, berarti ya. Em, Hmm. ya. Hmm, mantap, mantap, mantap. Nah, kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman dulu kali ya, Mbak ya. Kayaknya ada yang ngantri nih tadi. Oh, sebentar.
Dari ini, dari Mbak Resi Yuliani. Mau tanya lagi, Kak. Oh, ini ada pertanyaan sebelumnya nih, jangan-jangan. Oh, nanti ya kami cari yang ini dulu. Bagaimana strategi marketing dari Robris? Ya, mungkin seperti kurang lebih ya kayak tadi yang udah dijelasin gitu kan. Pameran awalnya kalau misal sekarang nih lagi pandemi kan kita nggak bisa pameran, lebih banyak ke online. Online ya lewat Instagram, terus ads ya, manfaatin ads, terus komunitas tadi sih, komunitas yang secara global gitu. Kita aktif di sana. Oke. Kalau target pasarnya sendiri berarti nampaknya ke menengah ke atas gitu ya, Mbak ya dari Robris ini. Iya, iya. Oke, oke. Makanya tadi link apa dingklik larang itu ya, ya seharusnya kalau pasarnya sudah pas, ya pasti akan ngelihat dari kualitas, ada barang, ada ini ya kan, harganya juga gitu kan ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Aduh, sebentar. Tangan saya nih agak-agak nih ya. Eh, dari Mas Rizky, oh Irfan, sorry, Rizky dapat nama dari mana coba? Irfan NGR. Halo Kak, mau nanya gimana strategi Robris agar produknya tetap eksis? Oke. Kalau produknya tetap eksis, ya berinovasi terus sih, berinovasi terus untuk develop produknya. Misalnya kayak lagi pandemi nih, sebelumnya kan Robris lebih banyak serve furniture, home decor untuk kayak cafe, hotel, resto gitu kan. Nah ketika pandemi kan orang pada di rumah nih gitu. Jadi kita berinovasi nih kira-kira apa nih produk yang dibutuhin orang ketika di rumah gitu. Jadi kita develop produk baru kayak tray, terus vas kayak gitu sih yang dibutuhin. Jadi supaya Hmm, tetap eksis ya berinovasi terus. oke. Eh, Kalau berinovasi gitu kayak ada, tadi kan ada 6 orang ya, 3 manajemen sama 3 karyawan. Apakah ada kayak orang tertentu yang tugasnya untuk melakukan riset, mendevelop barang gitu, atau ya udah barengan nih karena semuanya masih tim kecil gitu kan? Di ya kita bagi job desk sih biasanya karena kan aku backgroundnya product design jadi yang develop produk biasanya aku tapi kadang kalau misal emang kita nih nggak ada banyak waktu ya kita juga sering kolaborasi nih sama beberapa desainer produk kayak eh, kayak kursi kita stool yang lumayan banyak penjualannya itu kita juga kolaborasi sama studio desain kayak gitu kolaborasi sama Hmm. desainer itu sih. Oke. Berarti selain berinovasi, berkolaborasi itu juga perlu ya, Mbak, untuk kita tetap bisa Iya sih, eksis betul ya. betul. Oke. Betul Mbak. Selain apa tadi studio desain, ada lagi nggak kolaborasi yang sekarang lagi dijalankan oleh Robris? Biasanya desainer desainer personal sih kadang ada juga yang dia produk desain nih terus dia approach ke Robris. Pengen nih develop produk bareng Robris gitu. Bisa nggak gitu. Terus ya kita lihat dulu apa desainnya seperti apa terus dia targetnya tuh kemana gitu karena ada juga beberapa yang misal dia pengen nih develop produk bareng Robris nanti dia juga mau marketingin ke Paris misal kayak gitu ya kita oke aja selama itu masih kemampuan kita gitu desainnya nggak terlalu yang aneh-aneh gitu dan emang bagus gitu misalnya oke lah kalau misal mau dipasarin gitu kadang kita juga suka ini sih nawarin kerjasama sama mahasiswa-mahasiswa desain nih karena kan banyak juga Hmm. misal kerjain tugas akhir misal di Robris nah kalau misal produknya oke nih kita coba bawa pameran ternyata marketnya oke kita aja nih kolaborasi tuh. Oke. Wah, ini menyenangkan nih buat teman-teman mahasiswa yang kayak pengen punya wadah untuk belajar. Nah, ini ternyata Robris sangat terbuka ya kalau mau kolaborasi dengan Iya. teman-teman semuanya. Oke.
Mbak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sofina Jiba. Apakah pernah ada kendala waktu ekspor, Kak? Seperti kendala packaging dan sebagainya. Awal-awal iya sih. Awal-awal tuh bahkan pengiriman aja kita nggak ngerti gitu kan, karena kayak masih setahun pertama, baru lewat setahun, terus ada pengiriman ya, ada pertama itu pengiriman ke Australia, dan emang waktu itu emang customernya menyediakan kayak pengirimannya dia yang urus gitu, oke gitu. Nah berikutnya ke Singapura nih, terus kita nggak, masih belum ngerti nih pengiriman keluar ini kalau produknya segede ini pakai apa gitu kan. Udah terus akhirnya cari, kita cuman tahu ya pengiriman seperti biasa kayak DHL, FedEx kayak gitu, dan ternyata itu bisa harganya 2 kali lipat dari harga barangnya gitu kan. Terus Hmm. untungnya waktu itu ya kliennya punya duit lah. Oke gitu. Terus berikutnya akhirnya kita belajar kayak uh, partner aku Tita itu juga selain keuangan dia juga bagian belajar untuk distribusi ekspor nih. Hmm. Gitu, jadi belajar ke FTA gitu ya. FTA kan juga banyak nih kayak yang mewadahi orang yang mau ekspor gitu kan, belajar kayak caranya gimana, dokumennya apa yang perlu disiapkan, terus terus channel-channel forwardernya gimana kayak gitu. Itu sih. Hmm. Oke. Tapi kalau misalkan pengalaman, wah barang sampai sana sudah dalam kondisi tidak sempurna seperti awal dikirim gitu, pernah kah? Pernah. Terus gimana Pernah tuh? Ditagih-tagih, ayo bayar kembali. Atau kayak ganti lagi, kirim ulang. tuh, itu sih ya waktu di Singapura itu sih, itu emang paling paling kita akhirnya bener-bener ayo belajar gitu. Waktu ke Singapura itu karena event kan, waktu itu untuk eventnya Mini Cooper gitu. Udah ini brand gede gitu kan, waktu itu emang kita nggak tahu nih kalau itu ternyata eventnya Mini Cooper gitu. Terus kita kirim barang untuk kebutuhan event itu, sampai sana untuk displaynya protol dong, copot gitu. Terus ayo gimana ya gitu. Untungnya emang kita bikinnya dia semi semi apa ya, semi knockdown gitu, nggak yang apa namanya, udah kondisi kepasang full gitu kan. Jadi di sana mereka udah tinggal benerin baut-bautnya kayak gitu sih, jadi masih aman Hmm. lah. Cuman ya Ini, sedih sih, mengecewakan juga. tapi kalau sekarang diingat kayak itu jadi pembelajaran yang sangat berharga gitu ya, Mbak Niam ya. Iya, Hmm. banget sih. Nah ini menarik ya teman-teman. Kedengarannya kayak wah keren nih Robris 2 tahun udah bisa ekspor ke Australia, Eropa, Amerika. Tapi ternyata jatuhnya banyak banget juga ya sebelum bisa bangun lagi gitu ya. Bener. Oke. eh oke, lanjut ke pertanyaan lain dari Kak Iwang Yudita. Kak, modal awal Robris berapa? Woi, kendala di alat atau pengadaan apa saja? Modal di awal, modal nekat sih. Saya lulus di 2017, waktu itu sempat kerja, memang sempat kerja karena emang niatnya kepingin bisnis. Cuman kan Hmm. sadar betul kalau setahun pertama nih pasti nggak akan gajian gitu kan. Aku nggak bakal bisa dapat duit nih dari bisnisku. Akhirnya kerja dulu, sempat ngajar, sempat proyekan dan sebagainya. Itu emang untuk nabung setahun ke depan gitu. Hmm. Nabung setahun Wah. ke depan, waktu itu modal mungkin sekitar 7 juta lah. Itu aku beli oven, beli beli alat press, bikin cetakan. Cuman itu motong pun masih nyacah, plastiknya tuh masih manual, bener-bener guntingin satu-satu itu plastik. Sampai partnerku itu sempet, si Tita itu sempet tangannya ke gunting kayak gitu. Hmm. Wah, Gitu sih. waduh, waduh.
Nah, habis itu ya cari-cari modal dari lomba-lomba dan sebagainya. Hmm, oke. Jadi di awal modalnya segitu ya Kak Iwang Yudita. Mungkin bayangannya kayak wah harus banyak nih untuk bikin usaha, tapi sebenarnya dengan terutama modal nekat tadi ya yang disampaikan di awal plus sedikit ada tabungan ternyata bisa bisa membuat suatu usaha yang sukses sampai hari ini. Oke. Nah, Mbak, dari tadi kita ngobrol panjang lebar itu, saya tuh sebenarnya Hmm. penasaran kayak apa sih arti brand ini Rob Breeze gitu. Karena mungkin sangat asing kayak apakah ini singkatan, singkatan apa, maknanya apa gitu di balik ROBRIES ini gitu. Oke. Kalau sekarang mungkin orang taunya robris, oh mungkin dari kata rabis, sampah gitu ya. Hmm. Sebenarnya sebenarnya robris itu singkatan dari hasil eksperimen aku waktu masih mahasiswa. Hmm. Itu nyoba nih si sampah plastik itu aku coba disetrika lah, digoreng lah, semuanya dan sampai akhirnya ketemu di oven gitu, di oven. Terus nah nama Robris itu singkatan dari kata roasted battle home accessories. Robris gitu. Roasted Battle Home Accessories. Iya, botol plastik panggang. Wow, oke, oke. Menarik, menarik. Eh ya, ini dari tadi mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, ini kok namanya keren sekali nih, artinya apa? Sekarang sudah terkuak ya, teman-teman. Robris ini adalah singkatan Roasted Battle Home Accessories. Karena memang prosesnya dipanggang itu ya, untuk produk-produknya Iya. Robris ya. Iya. Oke, baik, baik. Nah, Kak, ini kan sekarang sudah bergabung dengan kami di Krealogi nih. Nah, kira-kira Mm-mm. dengan bergabung dengan Krealogi itu topik pembelajaran apa sih yang sebenarnya Mbak Niam tuh mau dapetin? Iya, aku sama kreologi tuh tertarik banget sih masalah yang kreologi mau bikin aplikasi untuk administrasi ya, Mbak. Oh ya, mm-mm. Jadi karena kan ya itu ya belum nemu yang benar-benar oke banget nih buat administrasi supaya benar-benar rapi, terus perpajakan terutama mungkin kalau UKM kan pasti bingungnya di situ nih, kayak harus lapor pajak, terus kena pajak nggak nih gitu. Hmm. Belum awal-awal belum profit masa dikenain pajak kayak gitu-gitu sih. Kayak gitu sih. Hmm. Itu tertariknya di situ dan bisa kolaborasi-kolaborasi sama teman-teman yang lain. Oke. Baik, ya betul di Krealogi kita sama-sama belajar ngembangin aplikasi dan kita yakin sih nggak cuman Mbak aja di Robris yang mungkin masih mencari-cari ya aplikasi administrasi, perencanaan dan sebagainya gitu, tapi teman-teman yang lain juga. Nah, sekalian saya promosi sedikit ya. Kalau teman-teman ada yang tertarik pengen lebih tahu lebih dalam tentang kreologi, nah silahkan nanti teman-teman masukkan kontak ke link yang akan ada muncul di komentar abis ini. Nanti akan saya pin, silahkan diklik, silahkan dimasukkan datanya di situ, lalu kita ketemu. Sama seperti nanti kita akan ketemu juga ya dengan Mbak Niam dari Robris gitu. Jadi kita berjejaring bareng-bareng, belajar bersama. Ya, Oke. join teman-teman, join Ayo join juga. join. Terima kasih Mbak Niam sudah bantu promosikan. eh ini sih Mbak, tadi penasaran sih kayak kalau mau ngembangin produk baru itu kayak bisa diceritain secara ringkas nggak prosesnya kayak apa gitu? Hmm. Kalau produk baru sebenarnya dilihat dari market ya, pasti kebutuhan pasarnya itu apa kayak gitu. Terus kalau bisa lebih spesifik juga sih sama target marketnya nih kayak gitu. Misal nih aku mau ngembangin pot gitu kan, mau ngembangin vas. Nah, vas yang dibutuhin ini kayak gimana gitu. Apakah yang besar kah, apakah yang kecil kah, atau yang
bentuknya seperti apa kayak gitu. Nah, itu juga disesuaikan sama kemampuan produksi dari Robris sendiri seperti apa kayak gitu. Kan nggak mungkin kita develop yang sebegininya ternyata kita nggak bisa produksi, kan nggak lucu gitu. Gitu Hmm. sih. Sama juga lihat tren market juga, terutama kayak masalah pattern, warna. Nah, itu kita lihat nih tren, misal tren tahun ini tuh warna-warnanya tuh seperti apa, pattern-pattern yang bakal muncul tuh seperti apa kayak gitu. Hmm. Oke. Tapi misalkan saya pembeli nih, Mbak, saya punya desain saya gitu, terus pengen pesan itu ke Robris. Itu bisa sebenarnya? Hmm, Atau gimana nih? bisa. Nah, kita bisa Oh. custom juga sih, karena kan kayak misal kebutuhan buat kafe ya, kafe atau hotel, mereka kan punya branding sendiri, atau mereka kayak punya apa kebutuhan sendiri nih kayak gitu. Nah, itu bisa juga sih memungkinkan, selama nanti mungkin disesuaikan juga tadi sesuai kemampuan produksi kita. Oke, oke. Jadi bisa inovasi dari teman-teman Robris sendiri, tapi klien pun kalau punya masukan bisa diakomodir Hmm, juga ya. iya, Wah, iya. mantap, mantap tuh. Udah berapa kali ya mantap hari ini? Aduh, oke. Ini ya teman-teman linknya untuk masuk, untuk bisa komunikasi langsung dengan Duanyam dan nanti kita bisa berjejaring bareng, kita bisa belajar macam-macam di situ. Sok monggo kalau penasaran silahkan langsung diisi. Semoga nanti kita bisa segera bertemu dan um, ya belajar bersama. Iya. Oke. Nah, ini kita balas pertanyaan dari Kak Cups for You. Oh, ini bukan Kak sih ya. Ini kayaknya usaha Cups for You. Sampahnya berasal dari mana saja? Bisa nggak sih masyarakat memberi sampahnya langsung ke Robris? Ya. Hmm. Kalau selama ini kan tadi ya dari bank sampah atau pengepul gitu. Cuman kalau misal teman-teman mau setor sampah gitu bisa, tapi tadi requirement kita itu udah terpilah, terpilah jenisnya, terpilah warnanya gitu, dan nggak terkontaminasi sampah organik, terutama itu paling penting, bersih gitu ya kalau bisa seperti itu. Oke. Bisa Jadi, kok, kadang klien kita juga beberapa misal nih mereka kayak punya sampah nih ya, kayak misal katakan kafe gitu ya, mereka pakai packaging plastik gitu, bisa nggak sih aku lagi mau buka cabang nih, aku butuh furnitur, tapi bisa nggak sih kayak dosaku yang sebelumnya nih dari packagingku itu diolah jadi kebutuhanku jadi furnitur kayak gitu, bisa oh, juga. wow, dari kliennya sendiri pun juga bisa ya. Hmm. Oke, oke. Wah, menarik, menarik. Aduh, ayo teman-teman, kalau ada yang mau menanyakan lagi ke Rubdis ini makin makin lama makin wah makin menarik gitu ya, makin kayak kayak bawang gitu, makin dikupas makin woi, makin Makin berlapis-lapis dan pedes. Keren banget sih. eh ini sih kalau kalau kayaknya kalau mendengar dari tadi tahun lulusnya ini Mbak Niam ini termasuk kalangan masih muda ya, kalangan milenial yang punya usaha dan mungkin di sini juga ada teman-teman yang seumuran Mbak Niam gitu yang mungkin masih bingung-bingung iya enggak bikin usaha. Kalau Mbak bisa ngasih sepatah dua patah kata penyemangat atau saran buat teman-teman yang sekarang lagi bimbang, apa nih kira-kira Mbak yang bisa disampaikan? Kalau apa ya, mungkin ya bermimpi aja sih, jangan jangan pernah takut bermimpi gitu ya, tapi kita juga harus mau kerja keras untuk mencapai mimpi itu, karena nggak ada yang nggak mungkin walaupun itu sulit gitu, Hmm. meskipun sulit tapi nggak ada yang nggak mungkin gitu sih. Oke, semoga teman-teman muda di sini ini ya
terbangkitkan semangatnya ya, bahwa semuanya pasti bisa. Tadi kalau dengar ceritanya Mbak Niam juga banyak jatuhnya kok gitu. Bangunnya perlahan-lahan tapi pasti gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan lainnya dari kami. Selain tadi kendala bahan baku ya yang kayak aduh bau terus kualitas kurang baik kayak gitu, ada nggak kendala lain dalam proses produksinya Mbak Niam dan teman-teman gitu yang menjadi pembelajaran banget lah gitu. Hmm. Eh, Sebenarnya banyak sih, banyak kendala yang sebenarnya kita eh, laluin, bahkan sampai sekarang pun kita masih belajar gitu ya banyak hal gitu, karena kan kita nggak cuman, maksudnya ya itu tadi prosesnya kan, kalau misal kayak furnitur yang lain nih materialnya udah ada nih, bahannya tuh udah ada, tinggal diolah jadi produk gitu, sedangkan kita dari ngolah sampah jadi material, material diolah jadi produk gitu, jadi lumayan panjang sih untuk pembelajaran produksi ya, kayak dari manajemen produksinya seperti apa, terus ya tadi manajemen supply-nya seperti apa, terus sampai kayak operasional di pabrik, di tempat produksi nih gimana nih ngatur produksinya nih gitu. Itu juga banyak PR-nya, banyak belajarnya sih. Hmm, sempat sampai kayak aduh udah nggak sanggup deh, mau berhenti aja atau ganti haluan atau kalau sampai ke titik itu apa yang membuat Mbak Niam dan tim itu bangkit kembali? Ya pasti kayak semuanya merasakan nih, mungkin teman-teman kreologi, teman-teman duanya pasti udah melalui itu semua gitu kan. Cuman eh kalau misal aku, kalau yang buat semangat sih pertama ya inget eh, tim ya, teman-teman tim dan karyawan gitu, yang bahkan mereka tuh mau gitu gabung di saat kayak masih nol banget gitu kan, belum yang sampai seperti sekarang gitu. Terus juga semangat dari ibu-ibu bank sampah juga, jadi setiap kita ambil itu kadang itu jadi suntikan semangat juga sih, kayak oh, makasih ya mbak, kayak mereka makasih banget apa udah dibantu kayak gitu, terus semangat gitu, mbak ayo mbak semangat, kita juga semangat nih gitu, kayak gitu. Jadi itu juga sih yang bikin kayak masa ibu-ibunya uh, mereka kayak cuman apa ya istilahnya, mereka mau gitu loh belajar milah sampah, mau ngajak tetangganya yang juga nggak gampang gitu, mereka tetap semangat terus, bahkan kadang nggak cuman ibu-ibu nih, ada yang nenek-nenek juga gitu. Tapi masa Wow. kita yang lebih muda masih punya kesempatan untuk belajar lebih, masih punya waktu lebih dan tenaga lebih, kenapa nyerah gitu aja gitu. Hmm. Terima kasih, Mbak. Wah, kita belajar banget sih gitu bahwa ya benar sih yang kata Mbak ya kalau di doanya sendiri kalau boleh sharing sedikit juga dengan mengingat ibu-ibu, dengan mengingat komunitas yang didampingi itu cukup manjur banget buat jadi suntikan semangat kita Mm-mm. sih untuk bangkit lagi waktu kita down banget gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Cups for You. Kira-kira dari Robris ada pelatihan untuk pengrajin nggak? Kalau misalnya ada, yang dari Papua mau belajar hal serupa dan dikembangkan di Papua. Waduh, oke. Dari Seru Surabaya menuju kali ya. Papua. Ya, monggo. Kalau Robris, sebenarnya kemarin udah sempet nih, awal tahun kita udah sempet kerjasama dengan ITS gitu, alma mater alumni sebelumnya. Nah itu kita coba kerjakan di Lombok gitu, coba di Lombok. Tapi ya itu karena masih apa ya istilahnya, produksi kita nih masih belum otomatis gitu, masih banyak manualnya, jadi banyak kompleksitasnya yang kalau misal diterapkan di daerah lain nih belum tentu bisa menghasilkan produk yang sama kayak gitu. Nah itu juga masih belajar sih, karena mungkin kalau misal teman-teman mau, biasanya kalau beberapa
suka tanya gitu ya, bisa nggak diterapin di daerah sini, bisa nggak diterapin daerah sini, kita pasti bilang dulu udah ada nggak bank sampahnya gitu. Karena paling Hmm. utama itu sih supply-nya gitu. Udah ada nggak, kalau misal bisa mungkin bisa dimulai gitu, ngajak dulu teman-teman atau tetangga untuk mulai milah sampah, ngelola sampahnya kayak gitu. Baru nanti ke step berikutnya untuk bisa ngolah sampahnya jadi produk gitu. Jadi mau dimanapun itu sebenarnya bisa ya, Mbak Niam ya. Siap ya, Robris dampingi. Amin, insya Allah. Amin, amin. Oke. Waduh, ini nggak kerasa kayak sudah mau penghujung Instagram Live kita. Tapi mungkin sebelum kita akhiri, boleh mungkin dari Mbak Niam bisa menyampaikan sebenarnya apa sih harapan atau cita-cita buat Robris gitu ke depannya. Ya, cita-cita Robris ya, kita pasti ingin terus berkembang, pengen membesarkan market juga. Jadi nggak cuma kita yang tumbuh, tapi marketnya juga tumbuh. Dan kalau bisa kita pengen develop terus, nggak cuma produknya, tapi teknologinya juga. Jadi kita bisa terapin tadi ke daerah-daerah yang lain supaya semua sampah bisa terolah. Gitu. Hmm. Oke, amin. Semoga cita-cita harapannya tercapai. Terus mungkin tadi spesial kayak ada yang pertanyaan ke Papua, berarti Mbak bisa suatu saat dampingi juga di sana ya, teman-teman Amin, di sana. amin. Amin. Oke. Ya, terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Mbak Niam atas sharingnya. Ini sebenarnya seru banget, tapi karena waktu juga yang membatasi, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan atau apa, Mbak Niam pasti dengan senang hati ya menjawab. Iya, boleh. Bisa melalui platform media sosial teman-teman dari Robris, atau bisa juga masuk ke dalam dari komunitas kreologi. Di situ nanti kita akan ketemu nggak hanya dengan Robris, tapi dengan komunitas-komunitas yang lain untuk saling berjejaring. Sebagai penutup, sekali lagi mempromosikan, menginfokan semua teman-teman yang mau belajar bareng dengan kreologi dan doanya, sok monggo untuk bisa masuk ke form yang akan muncul di kolom komentar sebentar lagi. Uh, di situ kita bisa gabung, bisa bareng-bareng buat sharing. Pastinya Instagram Live bersama dengan komunitas yang sudah bergabung dengan Kreologi tidak hanya berhenti sampai hari ini saja, pasti ada komunitas-komunitas menarik yang akan kita ajak untuk ngobrol, tidak kalah seru pastinya dari pengalamannya dari Mbak Niam. Untuk Mbak Niam sendiri, terima kasih, semoga tetap semangat, Ya, tetap sukses, sehat-sehat selalu, ya. amin, amin. Amin. Sebentar, ini linknya nggak keluar-keluar nih ya. Sebentar. Sebentar saya cari. eh oh nih tadi di atas. Sebentar ya. Oke nih. Ya, itu teman-teman silakan masuk. Silahkan join, kami tunggu kita kolaborasi bersama-sama. Oke, dengan ini mungkin kita akhiri dulu Instagram Live-nya. Akhir kata, kalau misalkan ada kekurangan dalam penyampaian, membawakan acara, banyak hahihinya, saya minta maaf. Semoga berkenan dan ada yang bisa bermanfaat lah dari Instagram kita, Instagram Live kita malam ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Mbak Nia. kasih. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.